Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita umat manusia hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, turun, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Biarlah kita semua penuh dengan hati yang penuh dengan sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang begitu besar bagi kita semua, orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, hari yang indah, hari yang sangat istimewa Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat, sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah pada hari ini. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari yang sangat istimewa pada hari ini Bapa. Hari yang sangat bersejarah bagi kami, umat-umat Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa, agar kami boleh merasakan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sangat menghormati dan menghargai setiap Bapa kebaikan Tuhan, setiap kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih-lebih pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami sangat menghargai dan menghormati Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah selamatkan kami dari hukuman yang kekal Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Savior, who died on the cross for me, freely shaving His precious life blood, that the sinners might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. What a wonderful, wonderful Savior, who died on the cross for me, really shaving His precious life blood, that the sinners might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. Benar Tuhan, Tuhan yang harus menanggung dosa-dosa kami Bapa. Tuhan yang harus menebus dosa-dosa kami, orang-orang yang berdosa yang tidak patut dan tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan Bapa. Tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk boleh menerima kasih karunia-Mu, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Terima kasih Bapa, kami sangat menghargai, kami sangat menghormati Bapa atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang begitu besar,
akan dunia ini, atas umat manusia, sehingga Tuhan mau mati untuk menebus dosa-dosa kami, untuk memberikan kami keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Tidak ada keselamatan dari tempat lain atau dari siapapun, kecuali hanya dari Tuhan Bapa. Engkaulah keselamatan itu Bapa. Engkaulah keselamatan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada pengharapan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Amin. Praise God. Haleluya. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and dies to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know we hold the future, and life is worth the living just because He lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives.
God, hallelujah. Because He lives, there is a future. Because He lives, there is a hope. Amen, praise God. Hallelujah, praise God. Puji Tuhan, haleluya. Praise God, haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi
Benar Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk menerima setiap sembah syukur kami Bapa. Tuhan adalah Raja di atas segala raja, yang patut untuk menerima sembah syukur, yang patut untuk menerima pujian dan sembah syukur kami untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami lagi kesempatan pada hari ini Bapa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa pada hari ini, hari yang sangat istimewa bagi kami ya Bapa. Tuhan yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, dan Tuhan akan datang lagi untuk membawa kami semua Bapa pada hari dan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan akan kembali ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ada jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami berserahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasan. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kemampuan, kesanggupan, kuasa. Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu untuk menolong dan memberikan hamba-Mu pimpinan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan yang terus menolong dan mengajar kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus mengenal Injil Kristus yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kami setiap manusia yang mau percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami berserahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yes. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Haleluya. Hari ini saudara kita sedang maksudnya merayakan, yaitu hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat istimewa di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Artinya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya sebagai anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia. Dia harus lahir, setelah itu dia bertumbuh dewasa, dan dia harus menanggung dosa-dosa saudara dan saya, ya, kejahatan saudara dan saya harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia harus mati sesudah itu, dan dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita semua umat Tuhan di seluruh dunia yang merayakan hari yang sangat istimewa, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, the Resurrection Day, ya. We are so blessed with the Resurrection Day. Today is the Resurrection Day. Christ is
risen. Christ is risen, ya. I mean, He lives forever and ever, ya. Jesus Christ already He rose from the dead, ya. 2000 years ago, Jesus Christ rose from the dead on the third day. Jesus Christ rose from the dead, and now He is seated, ya, in the right hand of the Father God in heaven, and He will coming back again, ya, very soon, ya, to bring us all to His kingdom. Amen. Praise God, ya. Jadi saudara dan saya sangat bersuka cita pada hari ini, ya. The joy of the Lord is my strength. Jadi Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera Tuhan, ya, untuk kita semua menjalani kehidupan kita di muka bumi ini selama kita masih ada di muka bumi ini. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah mengalahkan maut, ya. Mengalahkan maut, ya. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, the resurrection day. Christ is risen, ya. We are so blessed with today, with the day that God, Jesus Christ has rose from the dead. Amen. Praise God. Hari ini saudara, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab, ini Rasul Paulus yang menulis kitab ini, ya. Rasul Paulus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Dia sudah melalui segala pengorbanan juga yang dia harus lalui selama dia ada di muka bumi ini, karena dia memberitakan, ya, Injil Kristus, ya, the gospel. Jadi itu diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, which is awesome, luar biasa, ya. Rasul Paulus adalah hamba Allah yang dipakai Tuhan, luar biasa. Nah, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Lalu kita akan beralih ke ayat yang ke-14. Tapi sekarang kita mau bacakan dulu ayatnya yang pertama dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita sama-sama mau belajar, dan saudara juga boleh yang mengikuti missions pada hari ini. Saudara juga boleh ikut membacakan dan belajar sama-sama, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Kita akan bacakan dulu ayat yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama. Oke, 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2-nya, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3-nya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-14. Kita akan beralih ke ayat yang ke-14. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Bacakan lagi ayat yang pertama. Dan sekarang
saudara-saudara, Di situ Rasul Paulus katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ya, ini Rasul Paulus katakan, ya, aku mau beritakan kepada kamu, yaitu Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya. Jadi Rasul Paulus katakan di dalam ayat pertama, ayat 1, kita bacakan lagi di ayat yang pertama. Dan sekarang dia katakan ini, ya, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi Rasul Paulus ini sedang memberitakan Injil Kristus kepada dunia, ya. Lalu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi Rasul Paulus katakan ini, dia sedang memberitahukan kepada kita tentang Injil Kristus. Dia sedang memberitakan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa pada waktu itu, di mana dia sedang bertugas sebagai hamba Allah, sebagai hamba Kristus, untuk memberitakan tentang kabar baik, yaitu berita sukacita, ya, the gospel, which is has to be spread around the world. Jadi Rasul Paulus katakan dia sedang mengajarkan kita tentang Injil Kristus yang kita sudah dengar dan kita sudah terima. Artinya yang kita juga sudah percaya bahwa Injil Kristus itu yang adalah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kita harus ingat apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus tentang Injil Kristus, ya, the gospel, yang mana kita menerima keselamatan hanya lewat Injil Kristus. Ya, keselamatan itu hanya datang dari Injil Kristus. Artinya di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, sehingga Ia memberikan kita keselamatan lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Ya, jadi itu satu hal yang luar biasa, adalah satu hal yang sangat istimewa, ya. Pokoknya kita tidak bisa jelaskan bagaimana istimewanya keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena ini adalah keselamatan yang kekal yang diberikan kepada kita, umat manusia. Tidak ada keselamatan dari mana-mana, dari siapapun, kecuali hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus, ya. Bagaimana Injil Kristus itu bekerja, bagaimana Kristus itu yang sudah memberikan kita keselamatan, ya, yaitu Injil Tuhan, Injil Kristus yang sudah memberikan kita keselamatan. Rasul Paulus yang sudah menerima keselamatan lewat Injil Kristus itu. Oleh sebab itu dia yang sedang mengajar kita, mengajar juga banyak orang, ya, pada waktu itu tentang Injil Kristus yang harus diberitakan. Bagaimana dia sudah menerima anugerah Tuhan, yaitu kasih karunia yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, kita teruskan lagi dulu ke ayat yang kedua, the second verse. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, ya, saudara, sudah jelas Rasul Paulus katakan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Lalu asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya asal kita tetap teguh berpegang kepada Injil Kristus yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi saudara, berpeganglah kepada Injil Kristus. Rasul Paulus katakan, ya, karena Injil Kristus ini sangat mahal, ya, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harus dibayar oleh kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya. Harus dibayar dengan darah yang begitu mahal, darah yang kudus, darah yang suci, yang harus dikorbankan hanya untuk memberikan kepada kita Injil Kristus, yaitu keselamatan, yaitu kasih karunia, yaitu kasih anugerah Tuhan. Ya, saudara, jadi saudara, Rasul Paulus sedang mengajar kita bahwa
kita harus tetap berpegang kepada Injil Kristus ya. Nah, teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat kedua belum selesai. Oh, belum selesai ya. Continue. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Rasul Paulus katakan di ayat yang kedua, ya, bacakan lagi ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan ya, through the gospel that you have the salvation, that you have been saved through the gospel of Christ. Lalu Asal kamu teguh berpegang kepadanya. asal kamu teguh berpegang kepadanya. Padanya. Jadi Rasul Paulus katakan kita harus tetap teguh berpegang kepada Injil Kristus. Ya, artinya kepadanya, yaitu Kristus. Lalu Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saudara, jangan kita menjadi, maksudnya jangan sampai kita sia-siakan kepercayaan kita kepada Kristus Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit hanya untuk memberikan kita keselamatan, hanya untuk menebus dosa-dosa kita ya. Di saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati. Ya, di saat kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita ya, lewat kayu salib, di mana Dia harus disalibkan di atas kayu salib hanya untuk menanggung dosa-dosa kita ya. Saudara dan saya punya dosa sudah tercatat ya di atas kayu salib, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. yaitu apa yang telah kuterima sendiri ya. Saudara, sudah jelas Rasul Paulus katakan. Lalu Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita ya. Luar biasa. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Jadi di ayat yang ketiga kita mau bacakan lagi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ya. Rasul Paulus katakan apa yang the important thing that I have already told you ya, through the gospel. Lalu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Artinya Rasul Paulus pun sudah menerima ya Injil keselamatan ini, yaitu Injil Kristus. Dia sendiri pun sudah mengalami, dia menerima. Tuhan Yesus memberikan dia belas kasihan ya, kemurahan, belas kasihan untuk menebus dosa-dosanya dan menyelamatkan dia, to save him from his sin, to save him from hell, so that he doesn't get perish. So he knows that he has been saved through the gospel of Christ. Jadi di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan di ayat yang ketiga, yang mana dia pun sudah menerima, dia mengalami, dia menerima Injil Kristus, dia menerima kasih karunia itu, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan juga kepada Rasul Paulus. Oleh sebab itu Rasul Paulus merasakan bagaimana dia menerima keselamatan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dia secara cuma-cuma, dan dia mau memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Injil Kristus. Itulah pengorbanan dan juga dari Rasul Paulus, hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Kristus, the gospel of Christ, has to be preached, has to be spread around the world, so that people know that they can be saved through Christ Jesus. So they can be saved, they can receive the salvation through Christ Jesus, through the gospel of Christ. That's what Rasul Paulus katakan. The apostle Paul said that he has received the salvation through Christ Jesus. Jadi di situ sudah dikatakan jelas bahwa Rasul Paulus juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa dia sendiri sudah menerima keselamatan itu
sendiri. Dia mengalami bagaimana Tuhan menaruh belas kasihan dan kemurahannya kepada Rasul Paulus, sehingga dia mau menjadi hamba Allah, hamba Kristus yang benar. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan, tetapi begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Tetapi Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang benar. Dia adalah hamba Tuhan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Dia mengikuti kebenaran firman Tuhan. Artinya hidupnya sebagai orang benar. Dia hidup sebagai rasul yang benar di mata Tuhan. Dia tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi dia berjalan menurut kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan pakai dia luar biasa. Dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Nah, kita mau teruskan lagi ke ayat yang berikut. Bacakan dulu ayat yang berikut. 3 belum habis. Oh, masih terus? Iya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, bacakan lagi. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Ya. yaitu apa yang telah kuterima sendiri, Yes. ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, terus. Ayat 4. Oke, itu yang ayat 3 ya tadi. Jadi sesuai dengan kitab suci. Bacakan lagi dulu ayat yang ketiga di paling akhir. Ayat 3 paling akhir. Ya. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yes. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci artinya dia menerima bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa umat manusia sesuai dengan kitab suci. Jadi Rasul Paulus katakan keselamatan itu, apa yang dikatakan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, itu adalah kebenaran. Artinya sesuai dengan kitab suci, dia katakan. Jadi sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kebenaran di dalam Alkitab. Itu yang keselamatan yang dia sudah terima dan diberikan kepada kita semua umat manusia, ya. Jadi itu yang dikatakan, artinya dikatakan oleh Rasul Paulus sesuai dengan kitab suci, ya. Itulah keselamatan yang diberikan kepada kita. Apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tentang keselamatan, tentang Injil Kristus, itu adalah kebenaran sesuai dengan kitab suci. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Jadi di situ juga dikatakan, ya. Bacakan lagi ayat yang berikut. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia telah dikuburkan. Ini keselamatan yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dia lagi katakan bahwa Tuhan Yesus, ya, telah mati dan ia telah dibangkitkan. Lalu pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan itu lewat kematiannya, ya. Tuhan Yesus harus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu dikatakan semua sesuai dengan kitab suci. Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang the gospel, tentang Injil Kristus, itu semua adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Artinya sesuai dengan kitab suci, yaitu sesuai dengan Alkitab. Kebenaran Alkitab yang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, di dalam Alkitab itu yang diartikan sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus di situ dikatakan sudah mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ya, sesuai kebenaran yang sudah diberitakan. Itulah kebenaran yang sudah kita terima. Amin. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-14. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Maka sia-sialah pemberitaan kami.
Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-14, kita bacakan lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, dia katakan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Kami, ya. Lalu, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan, kalau jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ya kepercayaan kita, ya. Artinya apa yang kita percayakan ya tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya. Dan kalau Tuhan Yesus menurut Rasul Paulus, dia katakan kalau Yesus tidak dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah, bacakan lagi ayat yang ke-14. Ayat ke-14, tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ya, sudah jelas dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Artinya apa yang kita beritakan kepada dunia akan menjadi sia-sia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah pemberitaan kita tentang the gospel, tentang Injil Kristus, ya. Dan juga sia-sialah juga kepercayaan kita. Artinya Rasul Paulus katakan kalau Kristus ternyata tidak dibangkitkan, artinya Tuhan Yesus Kristus hanya mati tetapi tidak bangkit, maka sia-sialah semua itu. Artinya apa yang kita beritakan itu tidak ada artinya, ya, sia-sia. Dan apa yang kita percayakan yaitu Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ya, akan menjadi sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Itu yang diartikan oleh Rasul Paulus. Kalau Kristus tidak bangkit pada hari yang ketiga, tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kita tentang Kristus, tentang Injil Kristus, tentang the gospel. Dan juga sia-sialah kepercayaan kita. Artinya sia-sialah iman saudara dan saya kepada Tuhan Yesus Kristus kalau dia tidak dibangkitkan. Tetapi yang jelas dan juga kebenarannya bahwa Yesus sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Kristus rose from the dead, ya. On the third day he rose from the dead. So Jesus Christ has rose from the dead 2000 years ago. Ya, dia sudah bangkit, ya. Christ is risen. Christ is risen. He is alive, ya. He is alive in heaven. So that's the truth. Jesus Christ is alive. Jesus Christ is risen. Jadi saudara, Rasul Paulus sudah katakan jelas bahwa Kristus memang pasti akan bangkit. Itu yang dimaksudkan. Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semua apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah percayakan lewat iman kita, dan apa yang kita sudah beritakan tentang Injil Kristus akan menjadi sia-sia jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ternyata benar yang mana Injil Kristus sudah katakan lewat kitab suci bahwa Christ Jesus has rose from the dead. Jesus Christ has rose from the dead. 2000 years ago, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan maut lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan segala kuasa gelap, ya, sakit, penyakit, semua sudah dikalahkan.
dosa-dosa kita terlebih-lebih, dosa umat manusia, kejahatan umat manusia semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus waktu Dia sedang disalibkan di atas kayu salib. Semua sudah selesai. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Dia sudah memenangkan misi. Dia sudah menanggung penderitaan, segala maut semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan sudah dikalahkan. Artinya Tuhan Yesus sudah menang. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu saudara dan saya sudah menerima keselamatan yang kekal lewat kebangkitannya. Oleh sebab itu saudara dan saya juga harus ingat, jangan kita melupakan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita sia-siakan kasih karunia, kasih anugerah Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita semua umat Tuhan, yaitu umat manusia yang mau menerima, mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu semua umat manusia yang ada di muka bumi ini harus memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara jangan repot-repot mau lewat jalan-jalan yang nggak karu-karuan atau jalan yang tidak masuk akal. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk keselamatan itu. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa di surga. Jadi jangan kita sia-siakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua secara cuma-cuma lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat pengorbanannya, lewat penderitaannya, ya, lewat semua suka dan dukanya. Semua itu sudah Tuhan berikan kepada kita lewat kehidupannya. Harus menjadi korban hanya untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi saudara, ya, Jesus Christ is the Savior. He is the only and the one and only Saviors. There is no other Saviors except Christ Jesus. We can't have other Savior or whatever you said. We're not gonna get Savior except Him. He is the only one Savior that can give us the salvation. So receive Him, believe Him as your Savior, and receive Him as your Lord and Savior, and you will be saved. You will receive the salvation, the eternal salvation. Ya saudara, Tuhan katakan, terimalah Dia, percayalah bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat umat manusia, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Artinya jangan kita hanya dengar dari orang lain, ya, tetapi kita sendiri mengalaminya. Seperti Rasul Paulus katakan, dia juga mengalaminya sendiri, ya, lewat keselamatan yang diberikan kepada kita semua umat manusia. Rasul Paulus sudah menerimanya lebih dahulu. Jadi kita jangan hanya mendengarkan orang bersaksi, ya, mereka mendapatkan keselamatan, Tuhan Yesus selamatkan mereka, tetapi kita sendiri harus mengalaminya, harus menerima keselamatan itu. Kita sendiri harus membuka hati kita untuk menerima keselamatan itu, karena tidak adalah jalan lain lagi untuk mendapatkan keselamatan itu kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga.
Oleh sebab itu saudara, kalau banyak hamba-hamba Tuhan sudah memberitakan tentang Injil Kristus, jangan saudara sia-siakan. Dengarkanlah dengan baik pemberitaan tentang Injil Kristus, karena itu adalah keselamatan kita, agar kita tidak masuk ke dalam neraka yang kekal, yaitu hukuman yang kekal, tetapi kita memperoleh keselamatan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 pun ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, di situ pun sudah dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, ya, hanya untuk menebus. Artinya itu Tuhan memberikan anaknya ya yang tunggal, untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal hanya untuk mati menebus dosa-dosa kita, karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Jadi saudara, begitu banyak ayat-ayat yang sudah memberikan kita penjelasan tentang keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Jangan kita sia-siakan saudara. Dan ingat juga satu hal, jangan kita mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Jangan kita mempermainkan kasih karunia Tuhan ya, karena kita hanya karena belas kasihan Tuhan dan kemurahannya sehingga kita dilayakkan untuk boleh menerima kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita tidak layak untuk menerima keselamatan yang kekal, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah itu, tetapi semua karena kasih Tuhan, yang maksudnya kasih Allah yang begitu besar akan atas umat manusia. Oleh sebab itu saudara, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Jangan menunda-nunda waktu lagi, jangan menunda-nunda pertobatan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, agar saudara boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati kita semua, sangat memberkati saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan saudara sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai hari ini. Pakailah kesempatan itu, jangan sia-siakan saudara, karena belum tentu kita masih boleh menerima kesempatan lagi pada hari esok. Ya, jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Pakailah itu, pergunakan waktu yang ada ya, dikatakan oleh Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita bermain-main lagi dengan kejahatan, karena itu semua akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi terimalah Injil Kristus pada hari ini. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Jangan kita hidup di dalam hyper grace, karena hyper grace adalah orang-orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mereka orang-orang yang hanya take it for granted the grace of God. Jadi jangan kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan ya, karena kasih karunia Tuhan sangat berharga, sangat berharga, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa, kita mau hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang benar di mata Tuhan. Ya, jadi saudara, hari ini firman Tuhan sudah memberikan kita pengajaran yang
benar, yang jelas pada hari ini tentang Injil Kristus, tentang keselamatan yang kekal ya, di mana hari Paskah yang kita rayakan pada hari ini itu adalah keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Paskah yaitu Resurrection Day ya, hari ini, today, itu adalah Injil Kristus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jangan sia-siakan ya saudara. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk boleh berdiri pada hari ini untuk memberitakan kebenaran firman-Nya untuk saudara dan saya. Ya, jadi jangan sia-siakan saudara. Pergunakanlah waktu yang, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan ingat, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah semakin dekat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Hari ini kita sedang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu sukacita, kedamaian yang ada di dalam kita. Ya, Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena Dia tahu Tuhan sudah melihat kita semua yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Injil Kristus. Tuhan sudah melihat dari kejauhan, Dia memandang kita dari kejauhan, Dia melihat kita dari kejauhan, yang mana Dia sangat bersukacita melihat saudara dan saya sudah menerima Injil Kristus, yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma lewat Injil Kristus. Amin. Puji Tuhan, praise God. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena ingat, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Ya, karena hanya Tuhan yang dapat maksudnya memberitakan kebenaran. Kebenaran hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, kita harus merasakan kasih Kristus ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hidup kita ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang benar. Dia adalah guru yang benar, yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah, selamat have a blessed Resurrection Day today ya. Christ is risen ya. Christ sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah menang. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah memberikan kita keselamatan yang kekal. Amin. Through the gospel of Christ Jesus. Amin. Puji Tuhan, praise God. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada hamba-Mu pada hari ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, yaitu Injil Kristus yang sudah diberikan kepada kami semua umat manusia lewat kematian Tuhan di atas kayu salib dan lewat kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang terus mengajar kami Bapa. Tuhan adalah gembala yang benar, Tuhan adalah pengajar kami yang benar, adalah guru yang luar biasa, guru yang mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu. Karena begitu banyak Bapa kepalsuan, kesesatan, penyesatan di dalam pengajaran Bapa pada saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini. Kami boleh merayakan Bapa
hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini Bapa. Tuhan sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati pada 2000 tahun yang lalu, sehingga kami semua boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa untuk bagi kami semua umat manusia. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tidak mempermainkan kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami tidak mau hidup di dalam hyper grace Bapa, karena orang-orang yang masih hidup di dalam hyper grace, mereka masih mau hidup di dalam dosa dan juga kompromi dengan dosa, dan mereka tahu mereka sudah diselamatkan. Itulah orang-orang yang masih hidup di dalam hyper grace. Mereka tidak tahu kebenaran Bapa, mereka tidak mengerti tentang Injil Kristus yang benar, yang mana kami harus hidup sesuai dengan Injil Kristus itu, ya hidup di dalam manusia baru. Kami hidup di dalam menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah Injil Kristus yang sudah merubah dan membaharui kami, orang-orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus baharui kami, ubahkan terus hidup kami, baharui kami Bapa di setiap hari, karena kami perlu terus Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami dari segala kenajisan, kekotoran Bapa, dosa-dosa, kejahatan. Kami perlu Tuhan untuk terus ada bersama dengan kami, untuk memimpin setiap langkah kami, agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, the Resurrection Day. We are so blessed today Bapa with the Resurrection Day, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami sangat bersuka cita Bapa, for the joy of the Lord is my strength. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Allah yang perkasa, the Almighty God. Thank you so much Lord. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang akan menjawab menurut kehendak Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga mau serahkan Bapa seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka, untuk membawa mereka bertobat dan membawa mereka untuk menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Tuhan, berikan kami Bapa perlindungan-Mu di hari-hari yang jahat ini. Dan Tuhan juga terus berkati kami Bapa di dalam kehidupan kami. Kami perlu setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, dari pagi hari hingga malam hari ini, Tuhan yang terus menjaga, melindungi kami. Engkau Tuhan Israel, Engkau Allah Israel, Allah penjaga Israel. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini, yaitu kebaktian Resurrection Day today. Praise God, haleluya. Kita akan angkat pujian. Untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Praise God, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi
Benar Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.